Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa bi dzikri habibihi sayyidina wa maulana Muhammad tatanazzalur rahmat wal barakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdalul makhluqat fil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi dawul manaqibul fakhirat. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Allah yang mana Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa istiqomah hadir di majelis Nurul Yakin. Mudah-mudahan kita bisa selalu senantiasa bisa istiqomah menghadiri majelis sehingga kita menjadi orang diridhai dan mendapatkan ridha Allah dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung aja kita mengambil berkah daripada pembahasan kita. Kemarin sudah kita bahas bab masalah wudu, tapi belum selesai. Wudu itu adalah miftahus shalah, kunci daripada salat. Kalau wudunya sempurna, maka mau gak mau nanti salatnya akan sempurna. Kalau wudunya khusyuk, akan membuatkan salat yang khusyuk. Kenapa? Karena wudu adalah miftahus shalah, kuncinya salat. Orang mau salat itu harus bersih zahir dan batin. Nah, wudu itu akan membersihkan zahir dan batin. Secara nyata ketika manusia membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, itu adalah mensucikan, membersihkan anggota badan yang kotor menjadi bersih. Tapi di balik itu dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dengan anggota tubuh semuanya akan dihapus oleh Allah. Alhamdulillah. Wajah di dosa yang pian lakukan dengan wajah dihapus oleh Allah ketika pian basuh wajah. Ketika pian basuh tangan, dosa-dosa di tangan dihapus oleh Allah. Ketika pian mengusap kepala, telinga, kaki, semua dosa-dosa yang tersentuh air wudu itu menyebabkan dosa menjadi bersih karena sebab air wudu. Karena itu orang yang banyak wudu maka paling bercahaya mukanya, paling enak dipandang wajahnya, walaupun jelek. Walaupun jelek. Nah, contoh aja sudah. Nggih. Artis itu Pak, perawatannya walaupun laki-laki itu Bu, itu ratusan juta. Nggih, sampai ada yang tarik benang. Nggih. Benang apa, Bu? Benang nang bangunan itu bangunan. Nggih, wah, tarik kanan, tarik kiri. Belum lagi operasi plastik. Itu matanya operasi plastik. Pipinya plastik, bajunya panjang sampai kayak Aladin, sampai kayak tutupnya Raja Fir'aun tuh, itu plastik ya. Walhasil para jamaah yang dirahmati Allah, plastik-plastik bekas daur ulang aqua kita kayaknya laku laris di Jakarta. Buat apa? Operasi plastik. Nggak gampang orang, putih, bersih, keren, tapi
Kalau kita pandang sekali senang, 2 kali senang, 3 kali senang, sebulan aja pian kumpul mereka dosan. Di antara pian, ya, siapa aja lah orang yang ketujuh, orang yang cinta, yang ngefans, betul-betul ngefans kepada satu artis. Pian tanya di rumahnya, ada nggak fotonya? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Bosan. Tapi kalau alim ulama, coba kita pandang ada di rumah kita, nggak ada bosan-bosannya. Semakin kita pandang, semakin cinta, semakin kita pandang, semakin rindu, semakin kita pandang, semakin menyenangkan hati. Kenapa? Karena wajah-wajah para alim ulama, wajah-wajah orang soleh itu penuh dengan cahaya. Apa? Asarul wudu, bekasnya air wudu. Karena itu ibu-ibu kalau pengen tampil cantik, nggak usah totok wajah, totok aura, nggak usah. Banyakin itu aja. Insya Allah muhabian akan bercahaya walaupun pas-pasan. Insya Allah laki pian kadang melirik ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena sudah kena mahabbah air wudu. Nggak usah jampi-jampi, kada mampan laki pian. Kenapa? Laki pian itu bocil. Paling nyaman tuh apa jampi-jampinya? Air wudu, air wudu, air wudu, air wudu, air wudu, air wudu. Selalu senantiasa ngambil wudu. Nah, wudu yang pertama kali harus dilakukan adalah niat. Kemarin sudah dilihat ya, niat adalah segala sesuatu yang dikerjakan berbarengan dengan pekerjaannya, itu namanya niat. Kalau sebelum melakukan pekerjaan kemudian niat, bukan niat, ngarannya apa? Rencana, namanya azam. Keran dinyalain, kita nawaitul wudu, ini rencana. Kapan itu niat? Ketika pian mulai air nempel di wajah, kemudian saya niat wudu, saya niat mengangkat hati kecil, itulah namanya niat. Sama ketika pian sholat, usulli, itu ngarannya azam, rencana sholat. Kapan itu niat? Ketika pian takbir, Allah di hati, aku niat sholat, itu namanya niat. Nah karena itu, apa tujuan pian mengangkat air wudu? Ya itu sudah niat, gak usah was-was. Apa tujuan pian mengangkat tangan? Ya niat sholat itu. Bukan untuk olahraga, bukan. Ya itu berarti ini niat. Gak usah usulli. Nah, ada orang, ada banyak orang. Usulli, Allah. Gak selesai. Kenapa? Itu ngarannya penyakit was-was. Ada penyakit was-was. Kita ada di kampung dulu waktu kita masih kecil, ada orang Jawa itu kalau berjamaah di masjid sampai imamnya dapat serokaat, imamnya masih usolli aja, Allah, lainnya sudah rukuk, lainnya sudah sujud, ini usolli. Kenapa? Was-was, merasa tidak pas. Itu hati-hati boleh, tapi was-was tidak boleh. Ada lagi, saya punya teman dulu waktu saya ada di Sampit, ada salah satu jamaah kita itu kena penyakit was-was. Kalau sudah mandi junub, kada mau dia mandi di kamar mandi, mandi di WC, dia harus mandi di sungai. Bayangkan, di sungai para jamaah yang dirahmati Allah, dia kalau mandi dari subuh sampai jam 6 sampai jam 7 hanya muncul dari batang. Dia kalau nyelam lama, saya lihat mandi junub menyelam ada 5 menit di dalam air itu. Orang kalau kada tahu ke batang situ, tiba-tiba dia keluar, dia pikir hantu bantu. Lama. Loh, ini namanya was-was. Bukan hati-hati, tapi was-was. Enggak. Apapun yang kita lakukan, rencana kemudian berbarengan dengan pekerjaan, itulah niat. Tidak usah ragu-ragu, dan itu sudah sah. Yang kedua itu ghusl wajhi, basuh wajah dari ujung telinga ke ujung telinga, ini wajah. Dari tumbuhnya rambut ke dagu, ini namanya wajah. Kemudian tangan, mana yang dibasuh?
yaitu dari ujung jari sampai siku-siku dilebihi sedikit. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah bisa ngepaskan siku, harus dilebihin sedikit. Nah, lebihannya ini juga hukumnya wajib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peribahasa Indonesia dengan peribahasa Arab itu beda. Kalau dia ngomong orang panjang tangan, waktu dia sekolah apa itu artinya? Orang panjang tangan. Pak Guru, mana Pak Guru? Guru. Panjang tangan. Namanya berarti pencuri. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, orang panjang tangan itu berarti dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, istriku ya yang akan meninggal duluan sebelum aku adalah orang yang paling panjang tangannya. Ternyata yang paling dermawan dari istri-istri Rasulullah itu ada dua. Pertama Sayyidah Khadijah, yang kedua yaitu Siti Zainab, meninggal duluan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Rasulullah itu kalau hidup semua itu 11, meninggal dunia sebelum Rasulullah 2, meninggal dunia setelah Rasulullah 11. Para jemaah dirahmati Allah, tangan ini juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun kan yadain, jadilah kalian sesama orang beriman, sesama manusia, sesama saudaramu, sesama muslim, jadilah kalian itu seperti kedua tangan, Bu. Sampean dengan teman pian dengan saudara pian dengan tetangga pian dengan kaum muslimin yang lainnya, dimanapun berada, suku manapun berada, di negara manapun berada, yang penting sesama orang Islam, jadilah seperti kedua tangan. Kenapa? Karena hanya tangan yang bisa pengertian satu sama lain, hanya tangan yang bisa membantu satu sama lain. Kalau tangan kiri kotor, yang membersihkan tangan kanan. Tangan kanan luka, yang ngobatin tangan kiri. Tangan kanan ngangkat nggak kuat, maka dibantu dengan tangan kiri. Betul. Kemudian ketika tangan kanan dikasih cincin satu, maka tangan kiri nggak iri. Satu diberikan cincin, pantas. Satu kanan dikasih cincin, pantas. Dipindah cincinnya di sebelah kiri, ya pantas juga. Nah, dua-duanya dikasih cincin, ya cocok juga. Tapi kalau anggota tubuh yang lain enggak. Kacamata harus kanan kiri. Kalau seandainya orang pakai kacamata satu, apalagi kacamata hitam cuma satu, orang pikir apa? Bajak laut. Numpuk sebelah kanan pakai kacamata, sebelah kiri iri, harus kacamata juga. Betul. Telinga kiri pakai anting-anting, maka telinga kanan iri, minta anting-anting juga. Kenapa? Orang perempuan pakai anting-anting satu, nggak cocok rasanya, dipandang nggak enak. Nah, harus dua-dua, telinga kiri, telinga kanan juga harus pakai anting-anting. Tangan kanan, tangan kiri pakai jam, maka tangan kanan nggak iri, pakai jam nggak pakai jam tetap pantas, silahkan. Justru kalau dua-duanya pakai jam tangan, ini yang aneh. Jam berapa tuh? Kanan kiri. Nah, karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai orang, sebagai umat manusia, jadilah seperti kedua tangan. Apabila ada orang susah, saling membantu. Apabila ada orang kesulitan, saling membantu. Apabila ada orang saling membutuhkan, saling membantu. Apabila ada orang perlu uluran tangan, perlu bantuan, kita peduli. Jadilah seperti kedua tangan, saling membantu, saling menutupin, saling melengkapi satu sama lain. Satu sama lain. Ini tangan. Sudah saling membantu, enggak ada saling benci.
sudah saling membantu, nggak ada saling iri. Beda dengan anggota tubuh yang lain. Kaki pian yang satu pakai sendal, berjalan, pantas nggak? Nggak pantas. Kenapa? Pandai masa kondangan hadir orang nikahan pakai sepatu cuma sebelah. Itu pikir orang gila juga. Nah, nuntut yang satu juga harus pakai sepatu. Kalau tangan enggak. Biasa aja gitu lah. Biasa aja. Itulah sifatnya orang beriman. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu laisa minna man laisa minna, itu bukan laisa minna man lam yahtam bi umurana, bukan termasuk golonganku. Aku tidak akan akuin dia menjadi umatku kalau dia tidak punya prihatin, cinta dan kasih sayang kepada sesama orang Islam. Ngelihat orang kebakaran biasa aja, ngelihat orang kena musibah hatinya biasa aja, ngelihat orang sedih hatinya biasa, ngelihat orang susah hatinya biasa, ngelihat orang lagi kecelakaan hatinya biasa. Nggak ada, aduh kasihannya, nggak ada sama sekali. Salah apa ini? Ada. Malah dia milih. Sudah orang kena kecelakaan, orang kena musibah, malah digosipin. Kata Nabi, tidak termasuk golongan umatku orang yang tidak punya cinta dan kasih sayang di dalam hatinya. Karena itu tanamkan cinta dan kasih sayang kepada sesama umat Islam, terutama umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah SAW cinta kepada mereka? Apapun siapapun, negara manapun, suku manapun, yang penting Islam, harus kita saling cinta, saling sayang, saling peduli, saling membantu satu sama lain. Kenapa? Itulah bukti ketakwaan kita, keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, takutnya kita tidak digolongkan orang Islam, takutnya kita tidak digolongkan orang beriman kepada dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita banyak ibadah, walaupun kita banyak salat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdala ummati la bikathratis shalah wal siyam." Sesungguhnya wali-wali itu diangkat menjadi wali bukan karena banyaknya ibadah. Ya mulai dari Isya sampai subuh. Kalau Muhammadian ini kan dengan harapan yang mulai dari Isya sampai subuh. Al-Quran hatam 30 juz setiap hari. Sholat duha 8 rakaat, sholat witir 11 rakaat, qabliyah, ba'diyah, sholat zikir. Kata Nabi, bukan itu yang menyebabkan orang kebanyakan diangkat jadi wali. Apa? Salamatus sudur. Orang kebanyakan diangkat jadi wali itu karena hatinya bersih, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada dendam, nggak ada benci, menyimpan kebencian kepada orang lain. Kurang ajar nih, nggak ada benci sama sekali. Nah, bahwa rasa benci yang ada di dalam hati itu adalah penyakit yang paling berbahaya, lebih bahaya daripada kanker. Kenapa? Karena kanker kalau seandainya mengenai kepada umat manusia, banyak harapan dan banyak cara untuk menyembuhkan dan menghilangkannya. Tapi kalau sudah hati itu penuh dengan dendam dan benci, sampai mati pun akan dendam dan benci. Naudzubillah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wali itu diangkat jadi wali kebanyakan bukan karena ibadahnya banyak, tapi yang paling utama hatinya bersih, ikhlas, nggak pernah iri, hatinya penuh dengan cinta, hatinya penuh dengan sayang, memaafkan, hatinya nggak ada yang namanya benci kepada orang, walaupun orang jahat. Walaupun orang jahat, dia nggak mau berbuat jahat juga. Walaupun orang nggak suka, tetap dia biasa aja. Oh, sulit kita ya, karena sulit itu maka balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyidina Ali Zainal Abidin keluar dari masjid. Oh enggak,
Suatu saat ada seseorang mau belanja ke kota Madinah, ke pasar Madinah. Sebelum ke pasar, orang ini singgah ke masjid, sholat, zikir, sholat. Habis itu dia berangkat ke pasar. Di pasar itu ternyata tasnya hilang. Duit hilang nih, petis hilang nih. Mana dicari-carinya gak ada. Kayaknya ketinggalan di masjid. Dicari di masjid ternyata gak ada juga. Mulai dia sholat sampai dia selesai sholat sampai dia ke pasar, nggak ada orang sama sekali di masjid kecuali satu orang aja di pojokan lagi ngaji. Ternyata siapa yang ngaji di situ? Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain, anaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Habis itu langsung tahu dompet saya tadi ketinggalan di sini. Nggak tahu, jangan pura-pura kamu. Dasar orang munafik, dasar pencuri, itu milik orang, dicaci, dimaki, dia anggap duit diambil oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Percuma kalau ibadah ternyata ngerampok, ternyata orang buol, orang bejat, orang munafik, macam-macam. Dicaci, dimaki, habis, padahal nggak salah. Coba diambil, timpas nih. Apalagi Habib Abdul nunggu jam, kelihatan orang terapung di Sungai Mahakam. Ini dicaci, bacanya nggak berubah. Tetap enggak, ampun maaf, ulun nggak ada tahu, ampun maaf, nggak berubah sama sekali. Dicaci, dimaki, wajahnya nggak berubah. Gini aja sudah, ayo ikut saya akan berikan uangmu. Berapa duitmu yang hilang? 1000 dinar. Kalau sekarang duit saya 100 juta. Ayo ke rumah. Sudah. Nih duit pian 100 juta. Padahal gak ngambil ini ganti. Gak ngambil dari kan? Pulang belanja di Samarinda, barang bawa pulang ke Kota Bangun. Ternyata ketika sampai di rumah kata istrinya, Bang, apa? Duit pian ketinggalan. Iya, ya Allah, ternyata duit nggak hilang, ternyata duit nggak ketinggalan di masjid. Dia heran, berarti yang salah saya. Siapalah orang itu? Saya ini berarti dosa besar, saya ini banyak salah, saya ini kurang ajar. Kenapa? Orang nggak bersalah, saya tuduh bersalah. Orang tidak menyuri, saya tuduh menyuri. Saya caci, saya maki, tapi nggak balas, malah saya dikasih duit 100 juta lagi. 100 juta bro, dicaci, dimaki, nggak marah, tapi diganti tipis. Nyaman apa kata nyaman? Enak apa kata enak? Kena ulun praktek sama biarlah. Habis itu dia bawa lagi pulang ke Kota Madinah lagi, bawa 100 juta mencari rumah orang yang ngasih duit, yang tadi dicaci, dimaki, ngasih duit. Ternyata dia nyari kagak. Rumah siapa ini? Rumah siapa ini? Dia nggak tahu. Loh, dia ke Kota Madinah nggak tahu ini rumah siapa? Nggak tahu. Kalau kamu masuk Kota Madinah tapi kamu tidak tahu ini rumah siapa, sama saja kamu dengan orang masuk Mekah tapi tidak tahu di mana Ka'bah. Orang masuk Mekah tapi nggak tahu di mana Ka'bah. Aneh apa enggak? Aneh juga orang masuk Kota Madinah nggak tahu ini rumahnya siapa. Nggak tahu saya. Loh, ini rumahnya cucu Rasulullah. Ini adalah rumahnya Ali Zainal Abidin. Langsung, ya Allah, ternyata orang soleh, ternyata orang wali. Sudah saja. Tok. Minta maaf ya Imam. Mohon ampun, mohon maaf. Saya yang salah. Kenapa? Duit saya nggak hilang. Ternyata duit saya ketinggalan ada di rumah. Sudah nggak apa-apa. Sebelum dia sudah minta maaf, sudah saya maafkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini sifatnya Ali ini. Hatinya bersih, hatinya bersih. Ini saya sudah ganti enggak. Nahnu ahlu bait Rasulullah, kami keluarganya Nabi kalau sudah memberi pantang untuk diambil kembali. Betul, hadiah buat dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Hatinya bersih.
Yang kedua, yang menyebabkan kebanyakan manusia dianggap menjadi wali adalah sakhawatun nufus. Orangnya dermawan, nggak ada kisah mulai dari zaman dahulu sana, mulai zaman dahulu sampai kita bangun ulur, mulai zaman Nabi Adam sampai ada Malik, sampai hari kiamat nggak ada kisah wali itu pelit. Kenapa? Karena ujar Nabi, al-bakhil aduwullah, orang pelit itu musuhnya Allah. Walau kana aliman, walaupun ahli ibadah, walaupun alim, kiai, bulangnya ganal kok bantis pak, guru apal kitab dari barat ke timur, ibadahnya sujud rukuk sampai bungkuk kayak onta, hitam batuknya kebanyakan sujud, tapi pelit, aduullah, musuhnya Allah. Tapi al-safi habibullah walau kana jahilan, orang yang dermawan, orang suka memberi, orang yang suka berbagi, orang yang suka sedekah, orang yang suka membantu, orang yang suka infak, orang yang suka beramal jariyah, habibullah, kekasih Allah, kekasih Rasulullah, walau kana jahilan, walaupun mucin, walaupun bungol, walaupun bodoh, mucin ini tapi dermawan, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Kaya tapi nggak memberi manfaat, percuma. Kenapa? Karena kekayaannya dia titipan Allah. Yang menjadikan dia kaya adalah Allah. Dia punya duit karena diberikan duit oleh Allah. Loh, saya usaha. Iya, usaha kamu itu adalah cuma perantara. Pada hakikatnya bukan usaha kamu yang memberikan kamu duit, bukan usaha kamu yang menjadikan kamu kaya, tapi yang menjadikan kamu kaya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang seperti kamu, sama-sama kerja, modalnya sama, bahkan modalnya lebih banyak, keturunan keluarga kaya, tapi enggak kaya-kaya, justru kamu yang kaya. Loh, kok bisa? Karena kaya, miskin, orang punya duit, tidak punya duit, orang sugih dan tidak sugih, orang usaha lancar atau usahanya tidak lancar, yang menentukan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang paling baik di hadapan Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada umat manusia. Sehingga kalau dia meninggal dunia, kalau dia nggak ada, orang semua merasa kehilangan. Yang biasanya ngasih tanyo ke majelis, sekarang nggak ngasih tanyo lagi. Yang biasanya ngasih makanan ke majelis, sekarang nggak ngasih makanan lagi. Yang biasanya bantu pondok pesantren, sekarang nggak bantu pondok pesantren lagi. Yang biasanya sering ngasih makan orang, sedekah kue, bantu orang, tiba-tiba dia nggak ada. Jangankan meninggal dunia, dia keluar kota dicariin orang merasa kehilangan. Berarti ini orang adalah walaupun bungol, walaupun nggak punya apa-apa, ibadahnya sedikit, kalau perlu dia muncul, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Berarti dia paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Kebanyakan wali-walinya Allah adalah orang dermawan. Orang yang dermawan, orang yang pelit, jangan harap jadi walinya Allah. Orang yang pelit jangan harap menjadi orang yang masuk surga tanpa dihisab. Orang yang pelit jangan harap selamat di alam kubur. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhulu, karena harta yang dia peroleh nanti akan menjadi rantai yang Allah akan ikatkan dia di alam kubur. Kenapa? Orang kaya pelit. Tapi kalau orang kayanya seperti Utsman bin Affan, itu justru masuk surga tanpa dihisab. Orang kaya dunia berarti kaya akhirat.
Abdurrahman bin Auf kalau pian umroh itu kan biasanya jalan-jalan tuh ke kebun kurma. Banyak kebun kurma yang diolah oleh pemerintah. Itu bukan milik pribadi, itu milik pemerintah. Kenapa? Itu tanah dulu, tanahnya sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Orang kaya dermawan, orang kaya manfaatnya sampai hari kiamat ada. Karena itu paling dekat dengan Rasulullah, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dari kayanya Abdurrahman bin Auf, sampai sekarang tidak ada orang yang mengalahkan kekayaan Abdurrahman bin Auf. Sekaya-kayanya negara masih kalah dengan kekayaan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kalau dihitung dengan uang sekarang kekayaannya yaitu berapa? 170.000 triliun. Bayangkan 170.000 triliun. Bangun IKN aja cuma 4.000 triliun. Indonesia penghasilannya itu nggak sampai 1.000 triliun, Mbak. Apalagi sampai 50.000 triliun, sampai 100.000 triliun, kan? Terus Abdurrahman bin Auf kekayaannya sekaya itu. Sehingga beliau kalau sedekah nggak 1.000 otak, 1.000 dinar. Utsman bin Affan sama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama. Jadi sahabat Nabi Muhammad SAW bukan hanya yang kaya yang dermawan, bahkan yang paling melarat pun dermawan juga. Sehingga mereka yang punya kue satu dipotong jadi dua, separuh disedekahkan, separuh dimakan sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi sahabat Nabi nggak punya makanan apa-apa, yang ada cuma makanan buat anaknya. Sehingga suatu saat ada tamu datang ke kota Madinah, biasanya langsung ke masjid. Nabi mau biasanya jamu orang, kalau datang tamu pasti dijamu makan. Ini akhlaknya Rasulullah, orang yang setiap ada tamu kasih makan, setiap ada tamu kasih makan, setiap ada tamu kasih makan. Ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini insya Allah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Walaupun cuma sambal sama ikan kari, bukan karena balik, karena memang ingat kada punya apa-apa kecuali nasi, ikan kari sama sambal tempoyak. Isi dia truknya 10, kalau dia punya tongkang 5, sawitnya 1.000 hektar. Orang datang, wak karim ngopi. Ini namanya yang pelit. Ini nggak punya apa-apa memang. Seperti sahabat Nabi Muhammad SAW, Nabi kedatangan tamu, mau diundang makan di rumah, istri nggak masak, bukan karena malas masak, tapi emang tidak ada yang bisa dimasak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW beri pengumuman, sahabat, kita ada tamu nih, orang luar kota, siapa yang mau menjamu tamu saya? Langsung ada sahabat, saya ya Rasulullah. Dia nggak mikir di rumah ada makanan kan, enggak. Sampai pengen mendapatkan perhatian dari Rasulullah, pengen doa dari Rasulullah, saya Rasulullah. Oh iya, yes. Selamat, saya berangkat dulu, pulang untuk lihatkan. Sini. Nabi Muhammad SAW, tamunya mau dijamu di tempat kita. Wah, tuh yang ini kayak apa? Nggak ada makanan kita. Beras nggak ada, kue nggak ada satu potong roti, 2 potong roti, itu buat anak kita. Terus gimana? Anak kita tidurkan awal, gak usah dikasih makan. Terus gimana? Dah, ini aja nanti. Ketika tamu nanti datang, kita siapkan piring-piring, kita siapkan mangkok, kita siapkan gelas, kita siapkan sendok, kita siapkan cucian tangan. Nanti ketika sudah siap makanan mau keluar, matikan lampunya. Dimatikan lampunya. Kenapa? Biar ya dia makan dengan puas tanpa dia tahu bahwa kita tidak makan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh, kayak apa?
Ustaz, ya Masya Allah, tamu Rasulullah, utusan Rasulullah sudah datang. Kami sudah menunggu, saya sama istri saya sudah menunggu dari lama. Sudah dari jam 12 kami ini nunggu, tapi hari beras jam 5 baru datang ke tangan. Disiapkan piring-piringnya, makanannya, semuanya. Masya Allah, istriku, keluarkan lauknya. Mati. Ini lampunya nih. Padahal bisa benar mati. Kan bisa lihat kan? Bisa aja kena diraba aja. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Dimakan. Dia yang makan. Ini orang, sendoknya dibunyikan di piring seakan-akan dia makan juga. Padahal dia nggak makan. Kenapa? Pengen menggembirakan hati tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah kenyang, nyalakan lampu, alhamdulillah. Padahal apa? Masuk angin. Makan angin, saudara. Tapi tamunya Masya Allah luar biasa, yang sudah menjamu saya makanan yang begitu enaknya. Terima kasih. Masya Allah para jamaah. Malam itu juga malaikat Jibril datang membawa wahyu, dan malaikat Allah kirim salam kepada Rasulullah. Semua penduduk langit takjub dan semua penghuni langit memuji atas tindakan mulia sahabat Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia hidup sederhana, pas-pasan, tapi masih mau berbagi kepada saudara Muslim. Nah itu, walaupun ibadahnya dikit dicintai oleh Allah, walaupun ibadahnya sedikit surga tanpa dihisab, walaupun ibadahnya sedikit menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang yang jadilah orang dermawan agar hubungan dia dekat dengan Allah. Dan orang yang dermawan nggak akan melarat. Nggak ada kisah orang ahli sedekah melarat. Dia cari baca kitab dari ujung barat sampai ujung timur, orang ahli sedekah melarat. Justru orang yang pelit lah yang bakalan melarat. Nggak ada kisah orang sedekah tanpa melarat. Enggak, justru orang ahli sedekah tanpa kaya. Alhamdulillah. Yang terakhir nih, yang membuat manusia kebanyakan diangkat menjadi wali apa? Rahmatun bil mukminin. Hatinya penuh sayang kepada sesama mukmin. Ngelihat saudaranya di Palestina dibantai, dibom, diusir, dibunuh, ditembak. Dia kasihan ya Allah, kasihan. Ya inilah kasihan di hatimu, menunjukkan iman ada di dadamu. Kalau enggak ada, berarti diragukan imanmu kepada Allah, imanmu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bantu saudara kita yang ada di Palestina. Gak bisa bantu duit, berarti bantu doakan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sahabatnya ada yang terbunuh sebanyak 5 orang, ada di Bi'r Ghatafan sana, ya, Nabi kunut, Nabi berdoa 5 waktu setiap salat, mendoakan saudaranya selama muslim diberi pertolongan oleh Allah, tawanan dilepaskan oleh Allah, dan orang-orang kafir, orang-orang zalim dihancurkan oleh Allah. Sebulan Nabi kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut yang dibaca ketika iktidal terakhir. Kalau biasa kita bacakan kunut subuh aja. Nabi pernah kunut 5 waktu sebulan, namanya kunut nazilah. Mendoakan agar diberikan pertolongan oleh Allah, dan Nabi mendoakan musuh-musuh Islam, musuh-musuh orang-orang zalim dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Saudara kita di Palestina diberikan pertolongan oleh Allah. Saudara-saudara kita sesama muslim di Gaza diberikan kesabaran, diberikan pertolongan oleh Allah. Musuh-musuh Allah dihancurkan oleh Allah. Musuh-musuh Allah diluluh-lantahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang zalim, orang kafir, orang Yahudi, orang-orang jahat, orang-orang zalim
semuanya diberikan balasan oleh Allah dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kaum muslimin di seluruh dunia khususnya di Palestina dan di Gaza diberikan pertolongan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang hilang dari mereka diganti yang lebih baik oleh Allah, yang hilang dari mereka harta, benda, keluarga semuanya diganti oleh Allah yang lebih baik, terutama diganti oleh Allah dengan pangkat derajat, diganti oleh Allah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti kenapa Allah ciptakan tangan dua, karena Allah pengen pian mengambil ibrah, bisa berpikir, karena tangan itu adalah satu-satunya anggota tubuh yang bisa membantu satu sama lain, menutupin satu sama lain, ngobatin satu sama lain, dan tidak pernah iri satu sama lain. Nah, mudah-mudahan itu juga menjadi pelajaran buat kita sehingga kita hidup di dunia selamat, di akhirat selamat, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, masuk minarasi, wajibnya orang itu yaitu membasuh, bukan membasuh, ngusap walaupun cuma satu rambut daripada yang ada di kepala. Ya, satu aja cukup, apalagi tiga, apalagi semua, satu cukup. Walau sya'ratan, walau satu. Okay. Misal biring, okay, pakai minyak, harganya ini minyaknya 70 juta, berarti sekali colok ini berarti kan sejuta, nih, sumpah, anak mana Ren? Tendangan kita itu, ngacanya aja 3 jam. Habis itu salat zuhur batal. Kenapa? Habis makan jengkol di kondangan kentut. Nah, kayak apa nih? Wudhu mau dibasuh sayang. Kenapa? Sekali colek sejuta nih. Nah, maka seandainya dia pengen sah saja, maka setul gini aja, satu rambut itu juga sah. Ini masalah sah, tapi yang paling afdal adalah banyak pengen afdal lagi, maka seluruh rambut dibasahin, maka semakin banyak rambut dibasahin, maka semakin banyak pahalanya dari Allah. Syaratnya yaitu rambut yang dibasuh yang di batasan kepala. Gih, kalau kita punya rambut panjang, baik itu laki-laki dan perempuan, maka enggak sah basuh rambut di luar batas kepala. Rambutnya panjang, yang dibasuh di sini, karena rambutnya panjang kan, di sini aja. Kenapa? Sini Pak, sayang kita ya, habis disemir, habis dihena kan, di sini nggak sah. Yang penting berada di batasan kepala, sedikit pun tidak masalah. Yang berikutnya yaitu kewajiban orang wudhu ghuslul rijlain mal ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keempat, yang keenam yaitu at-tartib, berturut-turut. Habis niat langsung basuh wajah, habis wajah langsung tangan, habis tangan langsung rambut, habis rambut langsung kaki. Telinga deh, telinga itu sunnah. Telinga itu sunnah. Kalau seandainya orang nggak basuh telinga, tetap hukum wudhunya sah, tapi tidak afdal. Yang paling afdal habis rambut langsung telinga, dari telinga langsung kaki. Kalau dibalik-balik nggak sah. Kaki dulu baru muka dulu baru tangan dulu baru kepala, nggak sah. Harus berturut-turut. Inilah syarat wajibnya orang ketika ngambil air wudhu. Kalau sudah sempurna, wudhunya sempurna, maka otomatis mau tidak mau, sengaja tidak sengaja, sholatnya pun akan diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini selanjutnya pembahasan kita di majelis Nurul Yakin pada minggu ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan diberikan manfaat oleh Allah sehingga kita bisa diamalkan di dalam keseharian kita. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung pembahasan kita ini adalah pembahasan hukum, yaitu pembahasan fikih. Sebelum kita tutup seperti biasa, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
Nanya apa aja, yang penting hukum halal haram sah nggak sah, masalah ibadah atau masalah rumah tangga silahkan. Saya pernah melihat orang itu mengambil air wudhu, tapi auratnya kelihatan. Ini sah atau tidaknya? Jadi syarat terbukanya aurat atau tertutupnya aurat tidak menjadi syarat sah atau tidak sahnya wudhu. Walaupun pian wudhu dalam keadaan telanjang sekalipun, tetap wudhunya sah. Begitu juga di WC atau di luar WC tidak menjadi syarat sahnya wudhu. Pian mau di wudhu di WC silakan, di luar WC silakan. Tapi yang paling afdal wudhu nutup aurat dan wudhu di tempat yang bukan WC. Seandainya dilakukan, tetap hukumnya sah.